Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai otonomi daerah. Yang pertama dari kelompok ada Anisya Syamsiana, Atika Nuraini, saya sendiri Ayu Rafika Putri, Salsafira Ayuning Tias, Irhamna Anissa, Bilkis Nabila, Gusti Ratu Mahariski, dan Nabila Zalfa Muhammad. Otonomi daerah Istimewa Yogyakarta. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara kesatuan yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi daerah atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk melalui desentralisasi atau melalui dekonsentrasi. Yogyakarta dalam hal ini merupakan suatu daerah yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan otonomi daerahnya. Sistem pertahanan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu keistimewaan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Yogyakarta. Sistem pertahanan nasional dengan sistem pertanahan adat pada daerah istimewa Yogyakarta ini adalah merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dipersamakan. Persoalan tentang pertanahan ini yang kemudian menjadi masalah karena tidak adanya harmonisasi antara Undang-Undang Desa dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Masih sering adanya tumpang tindih kepemilikan. Dalam undang-undang disebutkan, tanah milik Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam berada di seluruh kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Padahal, kata Gunawan, yang merupakan Ketua Komite Pertimbangan Organisasi Indonesia atau Human Rights for Social Justice, faktanya sebagian tanah di Yogyakarta sudah menjadi milik sah warga perseorangan. Artinya, perlu ada pemetaan mendetail mengenai lokasi dan kondisi terakhir Sultan Ground dan Pakualam Ground, ujarnya. Pendataan tanah itu perlu melibatkan pemantauan publik sehingga menutup kemungkinan adanya tumpang tindih kepemilikan di kemudian hari. Data itu kemudian bisa menjadi dasar perdais tentang pertanahan. Di banyak konflik tanah masyarakat adat sebab karena masalah akurasi peta lokasi dan pengukuran lahan. Analisis penyebab masalah. Penyebab terjadinya masalah otonomi daerah di daerah istimewa Yogyakarta seperti adanya tumpang tindih tanah bahkan sampai masalah tata ruang disebabkan oleh karena belum adanya undang-undang turunan untuk undang-undang agraria dan undang-undang otonomi daerah seperti aturan pemerintah. Dampak yang ditimbulkan. Terjadi masalah tumpang tindih dengan UU Agraria. Tumpang tindih itu menyebabkan tidak teraturnya tata kota dan merugikan masyarakat Yogyakarta karena infrastruktur tidak dapat berjalan dengan baik bila tanahnya tumpang tindih dan masih terjadi kemiskinan karena masih tumpang tindih. Hal ini dikarenakan UU Agraria dan UU Otonomi Daerah masih belum ada aturan turunannya. Jadi dari permasalahan yang telah dijelaskan tadi, didapatkan ide solusi dari permasalahan tersebut, yaitu perlu adanya pendataan yang melibatkan pemantauan publik, adalah untuk menutup kemungkinan ada tumpang tindih di dasar perdais tentang pertanahan. Topik masalah di banyak konflik tanah masyarakat adat sebabnya karena masalah akurasi peta lokasi dan pengukuran lahan. Karena itu, penyusunan perdais tentang tata ruang perlu memberikan definisi yang menyebutkan secara mendetail indikator tujuan pengguna lahan Sultan Ground dan Pakualam Ground. Referensinya bisa berangkat dari sejarah atau mengikuti Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah DIY yang sudah berlaku.
Kesimpulannya yaitu masalah tumpang tindih otonomi daerah istimewa Yogyakarta disebabkan oleh tidak adanya undang-undang agraria dan undang-undang otonomi daerah yang memiliki dampak, yaitu tidak teraturnya tata kota, masih terjadi kemiskinan, dan juga merugikan masyarakat Yogyakarta karena infrastrukturnya tidak dapat berjalan dengan baik bila terjadi tumpang tindih. Solusi yang dapat dilakukan adalah perlu adanya pendataan yang melibatkan pemantauan publik untuk menutup kemungkinan adanya tumpang tindih kepemilikan di kemudian harinya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan acuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.